Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih dengan tatap muka seperti ini ya. Jadi banyak hal yang membuat kita memang tidak bisa melakukan perkuliahan di kelas. Jadi salah satu media yang kita pakai adalah yang seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi kita di minggu ini. Materi kita minggu ini adalah mengenai sekuritas dilutif dan laba per lembar saham. Sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif itu adalah sekuritas yang sifatnya bisa mendilusi. Apa itu yang disebut sebagai mendilusi? Mendilusi itu artinya adalah menurunkan. Apa yang diturunkan? Yang diturunkan itu adalah EPS, earning per share, laba per saham. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengatakan atau menjelaskan mengenai bagaimana caranya, maka berarti saya harus mengulang dulu mengenai materi-materi kita sebelumnya. Jadi di materi sebelumnya kita sudah bicara mengenai liabilitas, kewajiban, serta ekuitas. Liabilitas itu letaknya di mana? Saya kira Anda sudah paham semua. Kalau di laporan posisi keuangan, liabilitas itu di mana, ekuitas itu di mana, sudah ya. Itu kita sudah bicarakan, itu sudah kita diskusikan itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian yang harus Anda pahami adalah bahwa ada di antara liabilitas-liabilitas itu yang sebenarnya tidak hanya melulu sebagai liabilitas saja, tetapi dia juga ada kandungan atau unsur ekuitas di sana. Masa sih Bu, kok ada liabilitas itu juga mengandung unsur ekuitas? Nah, saya contohkan begini. Di dalam liabilitas, salah satu liabilitas itu adalah obligasi. Ya, ada obligasi. Obligasi, salah satu contoh obligasi itu adalah obligasi convertible. Apa yang disebut sebagai obligasi convertible? Obligasi convertible itu adalah obligasi yang dia suatu saat bisa dikonvert, bisa dikonversi menjadi sekuritas lain. Kenapa bisa begitu? Karena begini, di awal ya di awal selalu saya katakan bahwa sebenarnya si calon investor atau investor itu ketika ditawarkan oleh perusahaan, ketika dia memiliki kemampuan untuk kemudian berinvestasi di satu perusahaan, maka ada beberapa cara sebenarnya. Dia bisa beli saham atau dia bisa juga dengan cara membeli obligasi yang ditawarkan oleh perusahaan penerbit saham dan obligasi. Bagi si investor sendiri maka akan lebih menyenangkan atau lebih menjanjikan ketika mereka membeli saham. Ya, kenapa? Karena di saham itu sendiri itu kan ada yang namanya kita katakan sebagai pembagian dividen. Selain itu adalah juga dengan kepemilikan tertentu, maka si pemilik saham ini ada kemungkinan dia juga untuk turut mengendalikan perusahaan. Sementara kalau dari sisi perusahaan sendiri, perusahaan itu maunya adalah orang itu silakan berlomba-lombalah untuk menanamkan modal, tapi jangan ikut-ikutan di perusahaan saya, kan begitu ya kalau dari sisi perusahaan ya. Nah, kemudian muncullah yang dijual itu adalah obligasi. Nah, apa mau kemudian investor ini untuk membeli obligasi? Kemudian diberi iming-iming oleh perusahaan ini. Ya. Anda silakan beli obligasi saya, Anda silakan beli obligasi kami. Nanti ada periodenya di mana obligasi ini bisa Anda ganti, Anda konversi dengan saham. Ya, jadi itu yang disebut sebagai obligasi convertible, yaitu obligasi yang dia suatu saat bisa diganti, diubah menjadi sekuritas-sekuritas lain. Ya. Kemudian lagi saya tidak terlalu banyak menjelaskan mengenai definisi dan lain-lain. Anda silakan baca di buku Kiso kita. Saya mencontohkan langsung saja kepada satu contoh soal, gitu ya.
Ini ada satu perusahaan Rose, di mana perusahaan Rose ini menerbitkan 2.000 lembar saham konvertibel di tahun 2015, di awal 2015. Obligasi ini memiliki umurnya 4 tahun, ya, dengan bunganya 6%, diterbitkan pada nilai pari, dengan face value-nya adalah 1.000 per obligasi. 1.000 ya. Sehingga kalau total yang diterbitkan itu 2.000, berarti penerbitan secara keseluruhan itu adalah 2 juta. Kemudian bunga ini dibayarkan annually di tanggal 31 Desember. Nah, setiap obligasi yang ada ini bisa dikonversi menjadi 250 lembar saham. Satu obligasi itu bisa nanti dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dengan nilai pari 1. Ya, dengan nilai pari 1. Nah, pada saat transaksi ini terjadi, market rate dari bunga ini untuk yang setara dengan non-convertible ini adalah sebesar 9%. Bagaimana menghitungnya? Nah, sekarang Anda lihat cara perhitungannya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi satu persatu mengenai tahapan-tahapannya karena ini sudah kita lakukan di materi-materi sebelumnya. Diketahui di sini adalah present value-nya 2 juta tadi ya, untuk pokoknya sendiri adalah 2 juta dari 1.000 dikalikan dengan 2.000 lembar tadi. Kemudian bunga tadi diketahui 6% kan, 6%, sehingga di setiap periode pembayaran bunga ini harus dibayarkan sebesar 120.000. Dari mana kita bisa menemukan angka ini? Ini kan ada rumusnya. Ya, tidak perlu saya ulang, jadi bisa pakai rumus atau bisa Anda pakai tabel 62 untuk menghitungkan present value dari principal, dari pokok, dan tabel 64 untuk menentukan present value dari pembayaran bunga. Maka ketemulah kemudian present value dari komponen liabilitas. Ketemu komponen liabilitasnya sekian. Nah, tadi fair value dari convertible debt ini pada saat penerbitan adalah 2 juta. Ya, 2 juta pokoknya tadi kan. Nah, sekarang dikurangi dengan hasil dari present value dari komponen liabilitas. Maka selisihnya ini kita perlakukan sebagai fair value dari komponen ekuitas. Ya, sebesar 194.374. Ya, jadi Anda pahami kembali, ini kita buka lagi penjelasan mengenai perhitungan untuk liabilitas, komponen liabilitas, baik obligasi maupun obligasi ataupun wesel. Ya, wesel bayar. Nah, kemudian, maka jurnal yang kita buat pada saat penerbitan obligasi ini adalah kas yang kita terima sebesar 2 juta, kemudian perlakuan kita untuk obligasi sendiri, bonds payable, itu adalah sekian. 1805606, terjadi premi saham untuk ekuitas, ya, konversi ekuitas senilai 194.394. Clear ya? Nah, kemudian begini, tadi dikatakan bahwa liabilitas atau obligasi ini memiliki jangka waktunya sepanjang 4 tahun. Ya, sepanjang 4 tahun. Kalau ternyata pada tahun keempat ini, pada saat jatuh tempo, ini oleh perusahaan kemudian dilunasi kembali obligasinya, maka jurnal yang kita buat ini adalah obligasi bonds payable pada kas senilai 2 juta. Ya. Jadi dengan asumsi bahwa ketika waktunya jatuh tempo ini oleh perusahaan penerbit Rose di sini, ini kemudian dilunasi. Maka bonds payable pada kas. Tetapi kalau ternyata kemudian pada saat tanggal jatuh tempo ini bukan dilunasi tetapi dilakukan konversi. Maka jurnalnya bagaimana? Maka jurnal yang kita buat ini adalah bonds payable-nya tadi 2 juta.
Kemudian kita ketahui tadi ada share premi kan, premi saham untuk konversi ekuitasnya sendiri senilai 194.394 ya. Lalu ada share capital ordinary saham biasa senilai 500.000. Ini sebenarnya 500.000 dari mana? Dari soal tadi. Ya, bahwa satu obligasi itu bisa dikonversi menjadi 250 lembar saham dengan harga per sahamnya 1. Ya, 1. Dikalikan dengan 2.000, maka ketemu 500. Jadi sebenarnya angka ini, bonds payable ini kita bisa ketahui, premi ini juga kita sudah ketahui dari sebelumnya, yang ini kita sudah ketahui, maka ketemunya adalah premi saham biasa. Ini yang kita cari akhirnya. 1694394. Ya. Kalau kita buat schedule amortisasinya, maka pada tanggal 1 Januari pada saat penerbitan obligasi ini kita mencatatnya senilai perhitungan tadi 1805626 ya. Kemudian bunga yang dibayarkan setiap periode adalah 120.000. Sudah tahu kan dari mana 120.000? Ya, tadi bunga ditetapkannya adalah sebesar 6%. 120.000. Kemudian beban bunga, tahu ya? Dari mana beban bunga? Ingat tadi bunga marketnya itu adalah 9%, berarti kita mengalihkan 1805626 dikalikan dengan 9%. Ketemu angka yang ini. Maka amortisasi diskontonya kita tinggal kurangkan 162.506 dikurangi dengan pembayaran bunganya. Ada selisih sebesar ini, inilah yang kemudian kita jumlahkan dengan perhitungan sebelumnya. Muncul angka yang ini. Perhitungan-perhitungan yang lain ini juga sama seperti penjelasan saya tadi. Dan perhatikan bahwa pada tanggal pelunasan maka nilai dari obligasi itu harus 2 juta. Ya, harus 2 juta. Persis sama kan perhitungannya dengan perhitungan obligasi yang sudah beberapa kali kita lakukan. Nah, bagaimana kalau ternyata konversi ini dilakukan sebelum waktunya jatuh tempo? Tadi jatuh temponya kapan sih? Oh, jatuh temponya adalah 31 Desember 2018. Nah, bagaimana kalau ini ternyata dilakukan konversinya di 31 Desember 2016? Perhatikan 2016. 2016 ini nilai dari obligasi itu adalah 1894464. Ya, 1894464 dan ini akan dilakukan konversi pada tanggal itu 31 Desember 2016 ya. Maka pada saat kita melakukan konversi ini, perusahaan Rose ini akan mencatat bahwa bonds payable-nya adalah senilai 1894464. Share preminya bagaimana ya? Tetap dong share preminya. Share capital ordinary kita tahu tadi, nilainya adalah 250 untuk setiap satu lembar obligasi dikalikan 2.000 lembar obligasi. Ketemu nilainya 500.000. Maka selisihnya kita perlakukan sebagai premi saham biasa. Nilainya 1588838. Mengenai pembelian sebelum waktunya jatuh tempo. Pembelian sebelum jatuh tempo. Jadi kita asumsikan bahwa fair value dari obligasi convertible, kita ngomong mengenai convertible itu berarti selalu ada dua sisi di situ. Dia bisa mengandung liabilitas dan ekuitas, ya. Jadi convertible debt ini adalah 1965. Sementara fair value dari komponen liabilitas sendiri itu adalah 1904. Ya, jadi ada convertible debt nilainya 1965 per 31 Desember itu, serta fair value dari liabilitas, komponen liabilitas itu adalah 1904.900. Maka pertama kita harus menentukan mengenai apakah terjadi laba
ataukah tidak ya, atau rugi atas komponen-komponen dari liabilitas. Jadi kita perhatikan tadi bahwa present value dari komponen liabilitas itu adalah 1904900, sementara nilai dari liabilitas itu sendiri ya, kalau kita lihat dari contoh sebelumnya itu adalah 1894464. Dari mana 18944 ini? 31 Desember nilainya, 31 Desember ini nilainya adalah 1894464. Oke ya, clear ya. Maka kita mengalami kerugian senilai 10436. Yang berikutnya ini adalah menentukan mengenai penyesuaian ya, penyesuaian terhadap ekuitasnya sendiri. Tadi dikatakan bahwa fair value dari convertible itu berarti di sini ada komponen ekuitas itu adalah 1965. Ya, 1965. Sementara fair value dari komponen liabilitas sendiri per 31 Desember ini adalah 1904900. Berarti pengakuan kita atas ekuitas itu adalah 60/100. 60/100 ya. Sehingga jurnal yang kita buat ini kita ketahui kan sudah ya 1894464, kemudian ada preminya tadi 60/100. Kemudian loss-nya juga sudah diketahui, kita ketemu tadi 10436. Ya, jadi klop sudah 1965 kas yang kita keluarkan. Ada lagi yang disebut sebagai induced conversion atau kadang-kadang orang mengatakannya sebagai sweetener, pemanis. Nah, apa itu yang disebut sebagai pemanis? Nah, kita lihat contohnya aja. Perusahaan Hellowit ini memiliki outstanding bonds obligasi senilai 1 juta yang bisa dikonversi menjadi 100.000 lembar saham biasa dengan harga per lembar sahamnya adalah 1. Saat diterbitkan ini terjadi premi saham untuk konversi equity senilai 15.000. Nah, perusahaan ini berharap bahwa dengan terjadi penurunan untuk biaya interest annualnya. Ya, seperti kita tahu setiap kali perusahaan menerbitkan obligasi, maka akan ada biaya bunga. Nah, itu yang kepingin mereka kurangi. Sehingga kemudian perusahaan ini menyetujui untuk membayar para pemegang obligasi ini dengan tambahan 80.000 kalau mereka mau mengkonversinya. Ya. Kalau mereka mau mengkonversi obligasi ini menjadi saham, maka mereka akan menambahkannya senilai 80.000. Tapi ini sebelum maturity, sebelum jatuh tempo. Andaikan perusahaan atau investor ini setuju, maka perusahaan penerbit akan menjurnalnya seperti ini. Tadi ada kas yang dikeluarkan ya senilai 80.000, di mana ini harus kita perlakukan sebagai conversion expense. Kemudian ada premi tadi, premi atas konversi ekuitasnya senilai 15.000, bonds payable-nya senilai 1 juta. Share capital, perhatikan tadi share capital-nya adalah bisa dikonversi ke dalam 100.000 lembar saham biasa. 100.000 lembar saham biasa. Jadi sebenarnya angka-angka yang sini kan sudah ada. 80 ini 15, 1 juta ada, 100.000 ada, 80 ada. Yang harus kita cari hanya yang ini, premi saham ordinary, premi saham biasa senilai 915. Ya. Nah, contoh lain dari convertible ini adalah saham preference, ya, saham preference. Saya tidak perlu terlalu menjelaskan, pada prinsipnya sama saja perhitungan untuk saham preference ataupun obligasi, bahwa ini bisa dikonversi menjadi saham biasa, ya, menjadi saham biasa. Contohnya adalah perusahaan Morse ini menerbitkan 1.000 lembar saham preference dengan nilai pari 1, ya, 1 euro, di mana saham ini diterbitkan pada harga 200 per sahamnya.
Jadi pada saat terjadinya transaksi ini, maka jurnal yang kita buat adalah kas senilai 200.000 ya, dari 1000 saham 1000 saham preferen dengan harga 200 per lembar sahamnya, 200.000. Kemudian nilai dari par value-nya adalah 1, sehingga preference atau saham preference ini nilainya adalah 1000. Selebihnya kita perlakukan sebagai premi saham preference. Ya, premi saham preference. Kemudian jika setiap saham preference ini bisa dikonversi menjadi 25 saham biasa dengan nilai pari 2, berarti dan memiliki fair value 410 ya, memiliki nilai fair value-nya sebesar 410, maka jurnal yang harus kita buat adalah tadi saham preference ya. Ini adalah sebesar 1000, ini didasarkan pada jurnal sebelumnya ya. Nah, ini. Kemudian ada premi saham untuk konversi ekuitasnya 199. Share capitalnya adalah setiap satu lembar ini bisa ditukar dengan 25 lembar saham biasa dengan nilai pari 2, sehingga nilainya 50. Selebihnya kita perlakukan sebagai premi saham biasa. Nah, kemudian jika saham preference convertible ini kemudian dibeli kembali pada fair value ya, pada fair value-nya. Jadi tidak dikonversi tetapi dibeli kembali, maka jurnal yang kita buat adalah seperti ini. Preference-nya 1000, kemudian konversinya tadi ketahuan ya 199 kan ya. Nah, kemudian tadi harga dari fair value-nya sendiri ini adalah 410. Sehingga pada saat ini dilakukan repurchase, pembelian kembali, ada laba ditahan senilai 210. Nah, tadi saya katakan bahwa earning per share atau sekuritas dilutif ini bisa menyebabkan dilusi atas laba per sahamnya, ya, laba per lembar sahamnya. Bagaimana caranya untuk menghitungnya? Untuk menghitungnya yang perlu Anda perhatikan bahwa adalah dalam perhitungan EPS sendiri ada dua struktur sebenarnya, ada dua model, yaitu model sederhana, kemudian ada model kompleks. Ya, model kompleks. Model sederhana itu ketika kita hanya memperhitungkan mengenai saham biasa saja tanpa melibatkan mengenai adanya convertible debt. Jadi perhitungannya adalah laba ditahan dikurang dengan dividen preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang. Ingat, rata-rata tertimbang berbeda dengan rata-rata yang biasa kita kenal itu ya, karena di sini ada unsur dari porsinya sendiri. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Misalnya begini, ada perusahaan Sabrina ini sepanjang tahun, tidak disebutkan di sini tahun, sepanjang satu periode ini memiliki perubahan saham seperti ini. Jadi di 1 Januari ini beginning balance-nya itu adalah 100.000, saldo awalnya adalah 100.000. Kemudian di 1 Maret ini diterbitkan lagi 20 lembar saham, 20.000 lembar saham ya. 20.000 lembar saham biasa. Kita selalu ngomong mengenai saham biasa kalau kita bicara mengenai rata-rata tertimbang. Sehingga di 1 Maret ini jumlah saham itu adalah 120. Di 1 Juni ini ada penambahan lagi sebesar 60.000 yang ini berasal dari 50% share dividen. Ini maksudnya apa sih, Bu? Ini kan kita lihat di 1 Maret ini ada 120.000 lembar saham. Ya, 120.000 lembar saham. Nah, kemudian pihak perusahaan ini memutuskan untuk membagikan dividen. Ingat, kalau orang investor itu punya saham, maka keinginan mereka salah satunya adalah pembagian dividen kan. Nah, ini bagi dividen, hanya saja dividen yang dibagi bukan dividen dalam bentuk kas, tetapi adalah dividen dalam bentuk saham. Ya, dalam bentuk saham. Nah, saham yang dibagikan oleh perusahaan
Ini ditentukan adalah sebesar 50% dari total saham. Nah, total saham kan 120%. Berarti separuhnya kan 60. Hingga di tanggal 1 Juni ini komposisinya sudah berubah. Bukan lagi 120, tapi ketambahan 60, sehingga totalnya adalah 180. Di 1 November ini diterbitkan lagi 30 lembar saham biasa, 30.000 lembar. Ya, ini komposisi ini tidak berubah sampai dengan 31 Desember. Ya, jadi totalnya adalah 210 sampai dengan 31 Desember. Clear ya untuk yang contoh yang ini. Ya. Nah, sekarang perhitungannya bagaimana? Yang perlu kita lihat adalah perubahan ini kapan terjadi. Ini ada 1 Januari sampai 1 Maret. Asalnya dari sini, 1 Januari ke 1 Maret. Kemudian 1 Maret ke 1 Juni. 1 Juni ke 1 November. 1 November ke 31 Desember. Di mana dari 1 Januari ke 1 Maret ini kan 2 bulan. Berarti 2 per 1 tahun, 2 per 12. Dari Maret 1 Maret ke 1 Juni ini 3 bulan, 3 per 12. Ya, 1 Juni ke 1 November 5 bulan, kemudian 1 November ke 31 Desember ini 2 bulan. Clear ya? Nah, perhitungan yang ini bagaimana? Perhitungan yang ini kita lihat dari sini nih, komposisinya. 100, kemudian 120.000, kemudian 180, 210. Ya. Yang ini clear, yang ini clear, yang ini clear. Terus bagaimana dengan restatement? Perhatikan bahwa restatement ini adalah ketika perusahaan ini memutuskan untuk melakukan dua hal, ya, melakukan di antara dua hal. Satu itu adalah terjadi pembagian dividen atau terjadi share split atau istilah dulu itu adalah stock split, ya. Nah, yang terjadi di sini kasus ini adalah ada pembagian saham dividen saham. Pembagian dividen saham. Kapan terjadinya? 1 Juni terjadinya. Sehingga yang harus kita lakukan restatement itu adalah perhitungan-perhitungan mulai 1 Juni dan sebelumnya. Berarti yang ini ngikut semua. Berapa nilai untuk kita melakukan restatement? Ini adalah terakhir itu sebelum 1 Juni itu ada 120. Kemudian menjadi 180. Berarti kenaikannya adalah 180 per 120, 1,5. Jadi yang ini kita kalikan masing-masing 1,5. Yang ini kenapa enggak? Ya enggak. Karena ini sudah pada periode terjadinya pembagian dividen. Ya. Sehingga 100.000 kalikan 1,5 kalikan 2 per 12 ketemu 25.000. Sampai dengan 210 dikalikan dengan 2 per 12 ketemu 35.000. Jadi rata-rata tertimbang untuk periode ini adalah 180.000. 180.000. Clear? Oke, saya lanjutkan. Nah, kita baru bicara tadi mengenai perhitungan untuk yang model sederhana atau struktur sederhana. EPS untuk struktur sederhana yang hanya menghitung dari komponen-komponen tanpa melibatkan convertible-nya. Ya, kita baru ngomongin yang ini nih. Net income dikurang dengan dividen preference dibagikan dengan rata-rata tertimbang. Sekarang bagaimana kalau ternyata perusahaan ini juga menerbitkan convertible? Sehingga harus kita perhitungkan juga adalah dampak dari convertible itu sendiri, atau kalau perusahaan ini ternyata menerbitkan opsi-opsi lain, kita juga harus mempertimbangkan dampak dari opsi-opsi yang ada itu. Jadi kita harus menghitung basic EPS-nya, kemudian kita harus menghitung dilusi dari EPS-nya itu. Nah, contohnya adalah perusahaan Melvit ini memiliki laba ditahan 210 ya, pound sterling dan rata-rata tertimbang ini senilai 100.000 lembar saham biasa. Jadi kalau kita lihat di sini berarti kan EPS-nya ini tidak ada saham pembagian saham preferen kan ya, dividen saham preferen sehingga EPS-nya adalah 2,1. Perusahaan ini juga memiliki dua obligasi konvertibel. Yang pertama itu adalah obligasi yang dia bunganya 6%. Ya, 6% bunganya
dengan nilai 100, pada saat itu dijual dengan harga 100, totalnya adalah 100.000, dan bisa dikonversi menjadi 20.000 lembar saham biasa. Beban bunga ini adalah untuk komponen liabilitas ini adalah 62.000. Betul ya, 62.000 ya. Jadi ingat bahwa ketika perusahaan menerbitkan obligasi, ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayar bunga. Nah, ini 62.000. Kemudian obligasi yang kedua ini adalah obligasi dengan bunga 7% yang dijual pada harga 100 dengan total juga 1 juta pada tanggal 1 April. Yang bisa dikonversi menjadi 32.000 lembar saham. Interest expense, beban bunganya ini adalah senilai 80.000. Diketahui pajak 40%. Maka perhitungan kita menghitung basic EPS-nya dulu, tadi ketemu ya 2,1. Dari net income-nya tidak ada dividen untuk saham preferen, dibagi dengan saham biasa rata-rata tertimbang 100.000, ketemu 2,1. Nah, ini adalah saham pertama dengan bunga 6% dan ini adalah saham kedua. Obligasi ya. Obligasi kedua 7%, ini obligasi pertama dengan bunga 6%. Tadi diketahui bahwa beban bunga untuk yang pertama ini adalah 62.000 ya. Sementara pajaknya adalah 0,4. Berarti 1 dikurang 0,4. Dan ini bisa dikonversi menjadi 20.000 lembar saham. 20.000 lembar saham biasa. Sehingga perhitungan kita ini adalah tadi 62 kalikan 0,6 dibagi 20, ini ada EPS-nya 1,86. Ya, efek dari EPS-nya adalah 1,86. Kemudian untuk obligasi kedua yang 7%, ini tadi beban bunganya 80.000 dikalikan juga dengan 0,6 kali 9/12. Kenapa? Ingat bahwa tadi yang kedua ini dia diterbitkannya di bulan April. Ya. Saya kembali lagi ke soal ini. Nih. Obligasi kedua 7% dijual 100, totalnya 1 juta 1 April ya. Bisa dikonversi menjadi 32. Konversi menjadi 32.000. 32.000 kan? Tapi kenapa di sini 24? Dari mana 24? Iya, 32.000 dikalikan 9/12. Ya, dikalikan 9/12. Dari April sampai dengan 31 Desember ini ada 9 bulan. Sehingga efek dari EPS ini adalah 1,5. Nah, perhatikan bahwa basic EPS 2,1, kemudian effect on EPS-nya di pertama ini 1,86, dia kan lebih kecil ya, menurun. Kemudian effect on EPS-nya ini juga 1,5, ini juga lebih kecil dari basic EPS-nya. Sehingga terjadi dilusi EPS ini adalah 1,97. Jadi EPS-nya ini turun dari 2,1 menjadi 1,97. Dari mana 1,97? Ini bukan dihitung kemudian 2,1 ditambah sekian, salah ya. Ketemunya nggak segini jadinya. Tetapi ini Anda hitung semua. 210 ditambah hasil dari ini ditambah dengan hasil dari ini. Dibagi dengan ini 100 plus 20 plus 24. Dibagi dengan 144. Maka ketemu dilusi EPS-nya adalah 1,97. Ya. Kemudian ini contoh lagi yang kedua. 1 Januari 2015 ada perusahaan land company ini menerbitkan 1 juta euro untuk saham preference nih. Nah, ini sekarang ke saham preference. Saham preference convertible 6% yang bisa dikonvert menjadi 5 lembar saham biasa untuk setiap 100 euro saham preference. Laba ditahannya ini 240.000, taxnya 40%, kemudian saham rata-rata sahamnya itu adalah 100.000.
Berarti perhitungan kita bagaimana? Perhitungan kita adalah net income-nya 240, terus ada dividen saham preferen ya, 60.000. 60.000 itu adalah tadi 6% kan? 6%, sehingga 60.000 dibagi dengan rata-rata tertimbang. Berarti basic EPS 1,8. Basic EPS-nya adalah 1,8. Nah, kemudian tadi setiap 100.000 100.000 atau 10 nih ya. Oke, kita lihat lagi. Setiap 100 saham preference ini bisa di-convert menjadi 5 ordinary. Totalnya kan ada 1 juta. Berarti kalau begitu ada 10.000 lembar saham preference bisa ditukar menjadi 5 lembar saham biasa. Nah, total 50.000. Nah, sini ada efek EPS-nya 1,2. Ya, efek EPS-nya adalah 1,2. Sehingga dilusinya jadi 1,6. Ya, dilusinya 1,6. Tadi saya katakan bahwa dilusi itu dikatakan terjadi dilusi ketika basic EPS ini mengalami penurunan. Ini kan mengalami penurunan nih. Dari 1,8 ternyata ketika dia di-convert, EPS-nya mengalami efek senilai 1,2. Baru kemudian kita bisa menentukan dilusinya berapa. Dilusinya adalah 1,6. Tapi kalau ternyata, ini contoh yang kedua nih, kalau ternyata setelah perhitungan dari convert ini tidak menghasilkan penurunan, maka tidak bisa kita katakan bahwa terjadi dilusi. Contohnya ini. Jadi kalau soal yang tadi itu setiap saham preferen itu bisa di-convert menjadi 5 lembar saham biasa. Kalau yang ini adalah bisa dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa. Nah, maka perhitungannya adalah 60.000 untuk saham preference tadi bisa dikonversi menjadi 30.000. Dapat dari sini kan 10.000 dikalikan 3 lembar saham biasa. Nah, efek EPS-nya ini justru naik menjadi 2, dari 1,8 menjadi 2. Nah, ini tidak bisa kita katakan terjadi dilusi, ini justru terjadi anti dilusi karena dia mengalami peningkatan. Sehingga EPS-nya adalah tetap 1,8. Baik, jadi tadi itu materi kita mengenai sekuritas dilutif dan laba per saham. Nanti kalau ada yang ingin Anda tanyakan, silakan saya sediakan waktu diskusi kita di forum seperti biasa pada hari seperti perkuliahan kita di jam yang sama ya. Silakan Anda jika ada masalah Anda tanyakan di sana. Selain itu juga ada tugas yang harus Anda kerjakan dan harus Anda upload jawabannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.